Oke, kita akan mulai untuk pelajaran hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa untuk permulaan pelajaran. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali berkumpul untuk belajar mengenai matematika tentang pecahan. Berikan kepada kami hikmat akal budi, pengetahuan, ingatan yang baik, pemahaman yang baik, agar kami dapat belajar dengan baik pada hari ini. Roh Kudus, berkaryalah di dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Sebelumnya, Mister akan absen dulu. Fiori? Hadir, Mister. Wilson? Wilson? Hadir, Mister. Joab? Hadir, Mister. Kate? Hadir, Mister. Vanessa? Hadir. Oke. Sebelum masuk ke 7.4 tentang improper fraction and mixed fraction, kita akan review dulu pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang comparing fraction ya, yang kemarin. Comparing fraction dan mengubah pecahan menjadi bentuk yang sederhana. Misalkan pecahannya adalah 6/8. Kalau kita mau mengubah menjadi bentuk yang paling sederhana, 6/8 ini, maka kita bisa ubah menjadi berapa, Vanessa? 3/4. 3/4. Gimana caranya? Dibagi 2. Ini dibagi dengan 2. Yang bawah juga dibagi dengan 2. Numerator and denominator dibagi dengan 2. Maka jadinya adalah 3/4. Aku minum doang. Oke. In a proper fraction, the numerator is smaller than the denominator. Contohnya adalah 2/3. Pada pecahan proper, bagian pembilang itu lebih kecil daripada penyebutnya. Berarti yang atas ini lebih kecil daripada yang bawah. Contohnya 2/3. In a improper fraction, the numerator is bigger than the denominator. Example, 4/3. Pada pecahan improper, atau kalau dalam bahasa Indonesia ini pecahan tidak wajar atau tak wajar, bagian atasnya atau bagian pembilang ini lebih besar daripada bagian penyebutnya. Contohnya di sini adalah 4/3. Untuk improper fraction, itu dapat dituliskan sebagai pecahan campuran atau bilangan campuran, mixed number atau mixed fraction. Contohnya di sini, write the fraction shaded in this diagram. Diperhatikan, ini ada 8 kotak ya. Terus kemudian yang diarsir ada 5 kotak. Kalau kita buat a mixed number, maka yang kotak 4 di sini itu adalah satu kesatuan. Ya. Kemudian kalau dibuat sebagai improper fraction, maka nanti kita buat menjadi hitungannya 1 di sini, 2, 3, 4, dan 5. 5 per berapa? Sampai 6, 7, dan 8. Jadi untuk improper fraction-nya adalah 5/8. Sebentar. Write the fraction shaded in this diagram as a mixed number. Alright. Oke, 5/2. Fraction shaded in this diagram. Ten whole number and a fraction number. 5-nya dari sini, 2-nya. Oh, ini tuh satu satuan ternyata, satu satuan. Karena itu ketika dituliskan itu ini jadi 4 besar. Ini satu kesatuan. Satu kesatuan, terus kemudian ini jadi satu bilangan tersendiri ya.
Itu. Oke. Untuk yang A, 1/4 ini adalah mix atau bilangan pecahan. Kalau misalkan kita buat menjadi improper fraction, maka caranya adalah dikalikan dulu, 1 dikali dengan 4 di sini, kemudian ditambahkan dengan bagian atasnya. Itu akan menjadi pembilangnya. 1 dikali 4, itu 4 ditambah dengan 1, maka jadinya 5/4. Ini adalah bentuk impropernya, ini bentuk mixnya. Demikian juga untuk yang B, 5/2 di sini. 5/2 kita bisa buat menjadi mix karena yang atas ini lebih besar dari yang bawah, sehingga 5/2 adalah improper fraction atau pecahan tak wajar. Dibagi dengan 2, maka jadinya adalah 2, sisanya adalah 1. Kalau kita buat caranya ya 5 dibagi dengan 2, maka di sini hasilnya adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Kita kurangin, sisanya adalah 1. Hasil kita letakkan di bagian yang besar di sini. Di bagian bilangannya ini. 1 kita letakkan di pembilangnya. Pembilang dari pecahannya. Sedangkan pernya tetap 2. Itu. Oke, next. Adding and subtracting fraction. Menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan. Kita langsung masuk ke contoh di sini. 4/5 dikurangi dengan 3/5. Berarti ini bentuk subtract ya. Kita pernah lakukan subtracting ini di SD dulu. Nah, kalau dia penyebutnya sama atau denominatornya sama, maka kita cukup mengurangi dari pembilangnya aja atau dari numeratornya saja. The denominator are the same, so simply subtract the numerator. Berarti tinggal kita kurangin 4 dikurangi dengan 3, maka hasilnya adalah 1/5. Sama juga dengan penjumlahan, 7/8 ditambah dengan 5/8, denominatornya sama, yaitu 8 di sini. Maka kita cukup menambahkan dari pembilangnya saja, yaitu 7 ditambah dengan 5. Maka hasilnya adalah 12/8. Untuk yang C. Yang C ketika denominatornya berbeda, di sini 6 dan di sini 3, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. 6 dan 3 di sini tidak sama, maka kita samakan dulu, yaitu menyamakan sebagai 6. Karena di sini sama, 6, penyebutnya masih 6, maka nilai 5 di sini kita tidak perlu hitung ulang, pasti sama, 5. Yang perlu kita hitung ulang adalah nilai untuk 1/3. 1/3 ini mendapatkan 2/6 dari mana? Dari 6 ini dibagi dengan 3, hasilnya 2, kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan pembilangnya, dikalikan dengan 1, maka hasilnya 2. Maka ketemulah 5 ditambah 2 adalah 7/6, kemudian kita jadikan menjadi mixed fraction, menjadi 1/6. Ini mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dari sini 7.4 dan 7.5 ada yang tanyakan? Yang itu apa ditulis itu Mister tadi example-nya? Yang mana? Yang ABC itu loh, yang work this out itu loh. Apa ditulis? Nggak usah. Dipahami aja. Oke. Kan udah ada di buku kan? Kenapa, Wilson? Tidak ditulis. Nggak usah. Dipahami aja. Sudah ada di buku. Oke, kalau sudah kita lanjut. 7.6. Finding fraction of a quantity. Menentukan besaran dari nilai pecahan. Contohnya ini. To work out third of 18 cm, divide 18 cm by 3. Atau artinya mengalihkan 1/3 ini dari 18. Gitu ya. Jadi kalau 18 kita kalikan dengan 1/3, itu artinya sama dengan 18 yang dibagi dengan 3. Karena ini ada di pembilang atau di atas, dan 3 di sini ada di bawah atau di penyebutnya. Berarti 18 dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 6 cm. Contoh lain, to work out
2/3 of 18 kilograms, you divide 18 kilograms by 3, then multiply by 2. Ini sama, 18, maka dikali dengan 2/3. Ini dibagi dulu, 18 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 6. Baru nanti 6 kamu kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 12. Itu ya. Contohnya di sini ada jawaban yang A, 1/3 dari 15 cm. Maka tinggal kita bagi dengan 3 saja, 15 cm-nya. Jawabannya adalah 5. Yang B, 2/5 dari 20 kg. Maka langkah pertama 20, ini kita bagi dengan 5 dulu. Dibagi dengan 5, maka hasilnya 4. Ketemu 4 dikalikan dengan 2 yang bagian pembilangnya. Hasilnya 8. Yang C, Mister, 4/7 dikali 105. Iya. Dikali 105. Maka hasilnya adalah 105 dibagi dengan 7 dulu, 15. Kemudian dari 15 dikalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah 60. Oke. Pertanyaannya sekarang kalau Mister tanyakan, misalkan dikalikan dulu, terus kemudian baru dibagi. Kira-kira boleh apa enggak? Misalkan yang B, 2/5 dari 20. 20 Mister kaliin dengan 2 dulu, terus nanti dibagi dengan 5. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Boleh ya, jadi sama aja. Kalau ini dikalikan dulu dengan pembilangnya, kemudian dibagi dengan 5, maka nanti hasilnya akan sama. Oke, 7.6, ada yang ditanyakan? Ini ditulis Pak. Kenapa? Jawab. Ini cuma dipahami atau ditulis? Dipahami Tulis. aja. Oke. Nanti baru latihan soalnya yang kita tulis. Udah ya? Kalau sudah, kita masuk ke latihan soal sekarang. Latihan soal yang 7.4, halaman 80. Write down the fraction shaded in each of this diagram as a mixed number and an improper fraction. Jadi kita akan menuliskan satu-satu untuk yang A ini dalam mixed number sama dalam improper fraction. Mister akan kasih contoh untuk nomor 1A. Sebagai mixed number, ini kita bisa tulis sebagai 1/2 karena ini satu utuh. Satu utuh dan ini adalah 1/2. Jadinya 1/2. Kalau dalam bentuk improper fraction, maka kita tinggal hitung aja kotaknya di sini. 1, 2, 3, ada 3 kuning. Kemudian diper dengan kelompok kotaknya. Kelompok kotaknya ada 2, berarti 3/2. Kayak gitu. Untuk yang B, Mister minta Kate. Mix numbernya berapa? Mix numbernya tuh 17/4. Kalau 17 dari mana ya? Yang B ya? Ini. Bentar. Oh, salah nih. 9/4. 9/4 itu adalah impropernya. Impropernya 9/4. Kalau mix numbernya? Mix numbernya tuh 2/1. 2 terus 1/4 kayak gitu. Oke, yang C, Vanessa. Bentar. Untuk yang C, 1C, mix numbernya berapa? Mix numbernya 4. 1/3. Bukan 4. Ini yang utuh kan ada 3 ya? Ya. Berarti 3. Terus berapa per berapa? 2/3. Ya. Itu mix numbernya. Impropernya? 11/3. 11/3. Oke. Oke, yang D. Yang D jawab mix numbernya. Benar.
Itu 7. 7. Yang oranye ada 7. Per 2. Kok per 2? Satu kotak ini ada berapa? 4 ya? 4. Berarti 7 per 4. Itu untuk impropernya, improper fraction. Kalau mixed number berarti 1 per 7. No. 1 7 per 4. Ini tinggal ini, yang ini jangan 7 lagi. Ini kan 3. 3 per 4. Itu ya. Yang E, Wilson? Mixed number-nya berapa? Improper fraction-nya berapa? Mix number-nya 18 per 1. 1 per 18. Salah. Mixed number itu kamu lihat dari ini. Ini 1. Ini 2 karena utuh. 2, terus berapa per berapa? 1, 2, 4, 5. 2, terus 1 per 5. Yang shaded dong, yang diarsir dong. 5 per 6. 5 per 6. Terus kalau improper itu semua kamu hitung. Yang diarsir hitung semua. 1 per 18. No, yang diarsir. Bukan yang putih. 1 per 17. Kok 1 toh? Yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 per 1 kotak ini ada 6. Berarti 17 per 6. Untuk yang F, Yori? Mixed number ada? Mixed number-nya 3, 1 per 5, dan improper fraction-nya 16 per 5. Oke. Number 2, write its improper fraction as a mixed number. Ini kita ubah menjadi mixed number. Yang A, jawab dulu. 7 per 2. Jadinya mixed number-nya? 7 per 2. Ya. Bentar, 7 per 2 kan jadikan pecahan campuran atau bilangan campuran. Ini enggak ada bentuknya. Enggak ada gambarnya, ya pakai angka sekarang. Ya tinggal kamu bagi 7 dibagi 7 sama 2. 2. Berapa hasilnya? Paling mendekati. 7 bagi 2. Iya, berapa? Paling mendekati. Oh, paling mendekati 4. 4 kali 2, 8. Lebih dong. 5. 5 ya tambah lebih lagi, 10. Berapa dikali berapa mendekati 7? 2 dikali berapa mendekati 7? Kali 1. Kali 1 masih jauh, dikali 3 ya. 2 kali 3 adalah 6. Oh iya. Maka kita kurangin sehingga hasilnya adalah 1. Sehingga nanti jawabannya adalah hasil ini 3, kemudian sisanya 1 diper dengan pembaginya per 2. Ini untuk membuat mixed number. Oh, ini caranya. Oke, next yang B. 13 per 4. Oke. Jadikan mixed number. 3, 1 per 4. 3, 1 per 4. Oke. Caranya sama ya, dibagi nanti hasilnya yang besar ini, terus kemudian yang satu ini ada remainder-nya atau sisanya. Yang C, Wilson, number 5.
Mix number-nya? Aku yang nomor 5. 2C. 6/5. Oh. 6/5. Jadi pecahan campurannya berapa? Siapa Mister ini? 1. Wilson. 1. Bentar. Atasnya itu 1 ya, Mister. 1, terus atas 1/5. Ya, betul. 1/5. Nomor 3, write its mixed number as an improper fraction. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan improper. Fiori, yang A. 9/2. Ya, caranya 4 dikali 2, terus ditambah 1 ya. Ditambah 1, ya. Jadinya 9/2. Vanessa, yang B. 7/3. 2 Ya, dikali 7/3. 3, 6 ditambah 1. Ya, betul. Untuk yang C, berarti nanti 4 dikali 4, 16. Ditambah dengan 3, jadi 19/4. Ya, tak jawab. Oke, untuk soal penalaran. Nomor 4. Sita made 5 cakes for a birthday party. She cut its cake into 12 pieces. At the end of the party, there were 7 pieces of cake that had not been eaten. Write the amount of cake that was eaten as a mixed number and B as an improper fraction. Siapa yang bisa untuk 4A? Fiori? Pertama, oke. 5 dikurangi 7/12. 7/12-nya dapat dari 7 pieces of cake. Habis itu hasilnya 4, 5/12 atau 53/12. Oke. Atau bisa seperti ini juga bisa. Hasilmu tadi berapa? 4? Yang mixed number itu 4, 5/12. Ya, sama dan ya. yang improper Oke. fraction itu 53/12. Oke, boleh pakai caranya seperti caranya Fiori. Boleh juga dengan cara seperti ini. Total piecesnya berarti 5 kali 12, yaitu ada 60. Yang dimakan totalnya 60 dikurangi 7, 53. Kemudian yang dimakan dari yang terakhir itu adalah 12 dikurangi 7, 5. Berarti jawabannya sisanya tinggal 4, 5/12. Sehingga improper fraction-nya tinggal kita ubah itu menjadi improper fraction. 4 dikali 12 itu 48, nanti ditambah dengan 5 jadinya 53/12 harusnya ya. Sorry. Betul 60 ya, karena total pieces. Gini. Ada yang salah nggak ini? Bukannya 12. Bentar ya. 48. Oh iya, 12. Ya, ini jawabannya. 53. Bisa 53, Mister. Kenapa? Kok bisa 53, Mister? Kok bisa 53? Itu dari 4, 5/12. 4. Oh ya, ada 5-nya ya. 5/12 ini jadikan improper. Kan dikali dulu. 4 dikali 12, 48. Habis 48 ditambah dengan 5. 53. Bisa raucin kata. Ya. Oke, yang ini sudah dicatat? Sudah? Wilson sudah? Yang nomor 4 itu yang mana ini yang total pieces itu? Ya semua. Ini yang A, ini yang B. Yang A mana jawaban? Ini. Yang A itu ada hitung-hitungannya. Ini hitungan di luar ya, di luar A sama B. Nanti yang A tinggal masukin 4, 5/12, yang B-nya 53/12. Yang sudah dimakan. Karena yang di sini yang sudah dimakan tuh 53, maka 53 per sama 12. Yang C.
Oh, enggak ada ya udah. Sudah, sampai Sudah. nomor 4. Udah, Mister. Sudah? Kita lanjut ya. Oke, untuk 7.5 penjumlahan ini gampang, masih bawahnya masih sama ya, penyebutnya masih sama, tinggal kita jumlahkan untuk pembilangnya. Contohnya 1/5 ditambah 2/5 di sini tentu menjadi 3/5. Next, jawab yang B, 3/7 ditambah 3/7, maka hasilnya B atau D? B, urutlah. B. 3/7 tambah 3/7, 6/7. Ya, 6/7. Terus kemudian, Wilson, yang C? Ini. Kok pengen terus ya? Berapa? Yang mana? C. 1C. 3/7. Ya, 3/7, tinggal kita kurangin aja. Oke, yang terakhir berarti tinggal dikurangi, 8 dikurangi 4 berarti 4/9. Yang Fiori sama Vanessa udah siap-siap ini. Habis ini aku. Ternyata dijawab Mister. Number 2, work out this addition. Write its answer in its simplest form. Harus simplest form ya. Jadi bentuk paling sederhana. And as a mixed number, dalam bentuk bilangan campuran atau pecahan campuran. Nomor 2A, Vanessa. 3/2 dari 3 tambah 3, 6/4, terus dibagi sama 2. Ya, jadinya 3/2. Itu masih simple form. 3/2 simple form, terus kemudian dijadikan mixed number. Maka jadinya 1/2. ya, 1/2. Yang B sekalian, Vanessa? 10/8 jadi 5/4, jadi 1/4. Oke. Yang C, Fiori? 1/3/5 atau Cara dulu. oke. Tunggu. Pertama numeratornya ditambah itu 16/10, habis itu dibagi simple form berarti dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Hasilnya 1/3/5 atau 8/5. 8/5. Maka jadinya 1/3/5. Oke, Ya. yang D sekalian, Fiori? 1/7 itu dari numeratornya ditambah, yaitu 16/14 dibagi 16/14 bagi 2. Hasilnya 1/7 atau 8/7. Yes. Tuh. Maybe yang lebih susah adalah yang nomor 3 ya. Work out the answer of this addition. Write its answer in its simplest form and as a mixed number. Di sini penyebutnya tidak sama. Yang A itu 5 dengan 20, yang B 8 dengan 16, yang C 7 dengan 14, yang D 6 dengan 18. Mister kasih contoh untuk yang A. Di sini penyebutnya adalah 5 dan 20. Maka kita jadikan penyebutnya menjadi 20 ya. Maka jadinya adalah 20 di sini. Untuk yang 4 ini akan berubah menjadi 20 dibagi dengan 4. Dibagi dengan 5. Nanti hasilnya adalah 4. Kemudian dikalikan dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 16. Yang 13 nggak usah ribet-ribet kamu cari. Karena dia tetap 20. Ya udah langsung masukin aja 13. Ya. Sehingga hasilnya adalah 16 ditambah 13. 29/20. Kalau dijadikan mixed number, berarti 19/20. Itu. Untuk yang B, Wilson. 3B. 3B. 5 tambah 11, 16. Salah dong, nggak boleh. Ini nggak sama. Oh Bawahnya iya, ya, nggak nggak sama. Mister, aku izin Ya, dulu. jawab. Ntar aku sengkedan sih, Mister.
8 dan 16, maka jadi berapa? Bentar ya. Sama K, siap-siap untuk yang C dan D. Nomor 3, C dan D. Iya, jadi 16. Atasnya jadi berapa? 5 ini jadi berapa? 10. 10. Oke, 10 ditambah 11 jadi 10 ditambah 11 jadi 21. ya 21 per 16 ya. Jadinya 21 per 16 kalau dijadikan mixed number jadinya adalah 15 per 16. Oke, yang C? Yang C itu 19 per 14. 19 per 14. Caranya dijadikan berapa? 14. 14. Oke, Ya. 3 jadi berapa? 3 jadi 6, 13-nya tetap. Ya, maka jadinya 19 per 14 atau 15 per 14. Yang D? Yang D itu ke 18, hanya 15 tambah 11, 26 per 18. Atau 1 per 1 per 8. 1, terus 1 per 4 per 9. 1 per 4 per itu itu. Per itu tumpuk-tumpuk ya. 1 4 per 9. 4 per 9. Oke, number 4. Mia add together two proper fraction. The fraction have different denominator. She get an answer of 1, 2, and 5. Write down two fraction that Mia may have added. Jadi Mia memiliki 2 proper fraction, harus proper fraction, terus dijumlahkan, dan proper fraction itu memiliki different denominators, memiliki penyebut yang berbeda. Jawabannya dia dapat adalah 1/2 per 5. Fiori, bisa tadi? Aku ketemu 2 jawaban. Yang pertama setengah ditambah 9 per 10 dan jawaban kedua 3 per 5 ditambah 8 per 10. Gini ya. Setengah ditambah 9 10 sama 3 per 5 ditambah 8 per 10. Tambah 8 per 10. Oke, kita cek. Ini sudah proper fraction semua, karena yang atas lebih kecil ya. Terus kemudian kita ubah ini setengahnya menjadi penyebut yang sama, berarti menjadi 10. 10, yang atas sini 9, berarti ini 10 dibagi 2, 5, kali 1, 5. Maka hasilnya adalah 14 per 10. Atau kalau kita kecilkan 7 per 5. Oke, 7 per 5 kalau kita buat jadi mix, maka 1, 2 per 5. Ya, betul. Untuk yang ini, sama, kita ubah menjadi 10. Maka dibagi dengan 5, 2, kali 3, 6. Terus kemudian sama 8. Mister ini nomor berapa? Number 4. Oh. Maka hasilnya adalah 14 per 10. Nah, 14 per 10 kita sudah kerjakan yang atas itu. Jadinya adalah 1/2 per 5. Sama. Boleh berarti. Pecahan 1/2 dengan 9 per 10 boleh. Kalau Mister, pakainya yang pertama kita ubah dulu 1/2 per 5 ini menjadi 7 per 5. Atau 14 per 10. Gitu ya. Terus setelah itu 7 per 5 ini berapa ditambah berapa? 4 per 5 ditambah 3 per 5. Nanti tinggal kamu ganti salah satu. Ya. Salah satu ini 4 per 5 boleh diubah, digandakan menjadi 8 per 10 boleh. Atau yang 3 per 5 diubah menjadi 6 per 10 boleh. Jadinya nanti 4 per 5 ditambah 6 per 10 itu boleh. Atau 8 per 10 ditambah dengan 3 per 5 itu boleh.
Ini selesainya jam berapa? Atau 7/5 ini digandakan menjadi 14/10. 14/10 nanti bisa kita ubah menjadi 9/10 dengan 5/10. Tinggal ini dikecilkan boleh, 5/10-nya jadi 1/2, sama seperti yang ini tadi. Atau digandakan juga boleh. Kalau digandakan yang 9/10 ini maka jadi 18/20. Boleh. Tinggal kombinasi itu ya. Oke, sampai sini silahkan dicatat. Kalau sudah selesai nanti kita berdoa penutup dan kita akhiri untuk lesson hari ini. Saya bisa bertanya. Ya. Jadi. Ya, silakan direkap dulu, terus kita akhiri. Udah dari tadi. Karena ngapain disuruh udah saya rekap. Oke, kita berdoa ya. Diserahkan pimpin, kalian bisa berdoa dengan kepercayaan kalian masing-masing. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang fraction pada bab 7.4 sampai 7.5 dan 7.6. Berikan kepada kami ingatan yang baik, pemahaman yang baik, supaya kami dapat lebih mendalami materi dan dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, bantu kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Berikan kami kesehatan dan juga berikan berkat-berkat kepada orang tua kami, guru-guru kami, dan juga teman-teman sahabat kami. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Oke. Ya, Mister.